Meski armada terbatas, TNI siap mengamankan kedaulatan laut Indonesia dari kapal nelayan asing. Menteri Kelautan dan Perikanan mengajak negara tetangga berkomitmen untuk membantu memberantas pencurian ikan. Sejak dilantik 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kedaulatan laut Indonesia. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Luas perairan Indonesia mencapai 7,9 juta kilometer persegi atau 2/3 dari total luas Indonesia. Namun hanya dijaga oleh puluhan kapal patroli. Hingga tahun 2014, TNI memiliki 70 kapal patroli, namun sebagian besar tak bisa beroperasi karena minimnya anggaran. Untuk mengoperasikan satu kapal patroli selama 1 jam, TNI membutuhkan dana hingga ratusan juta rupiah. Padahal denda yang diterima negara dari pelanggar kedaulatan perairan ini hanya berkisar 10 juta rupiah. Proses pembuatan perundang-undangan ya, nanti akan ada revisi undang-undang untuk kita ikut dilibatkan ya. Tergantung dari itu pelanggarannya. Kalau perlakuan yang berbeda ya, ada perlakuan terhadap kapal atau pesawat sipil, terus bagaimana dengan pesawat militer. Pemerintah segera merevisi peraturan tersebut untuk membuat efek jera. Kita ngumpulin dulu semuanya, kita sepakat, ya kemudian kita laporkan dengan Presiden, oke ya kita berlakukan begitu ya. Dan kita juga sampaikan kepada negeri-negeri tetangga dan lain-lain kalau pelanggaran ini dendanya ya. Kurangnya pengawasan membuat kapal asing leluasa menangkap ikan di perairan Indonesia. Dengan kapal patroli yang terbatas saja, sebulan terakhir TNI sudah mengamankan 10 kapal nelayan asing. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengadakan pertemuan dengan 6 duta besar negara tetangga, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Australia. Susi meminta komitmen masing-masing negara tetangga untuk memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. Kalau sudah begitu saya tinggal bawa mereka untuk taken. Saya sudah bicara sama mereka, so saya bilang I can bother you 24 hours when I have problem with your boat and your fishermen. Dan mereka agreed. Basically very understanding bahwa this practice itu tidak bisa lagi dibiarkan. Salah satunya perjanjian dengan ke-6 negara tetangga nantinya akan mengatur beragam batasan penangkapan hasil perikanan serta moratorium seluruh kegiatan perikanan di Indonesia. Nah, kalau kita lakukan tata kelola yang betul, nanti ada blok yang kita tutup. Begitu blok kita tutup, kita juga bisa cari uang kok dari bukan dari perikanannya, tapi dari mendaftarkan teritorial itu kita protect, kita minta karbon Komite Dunia untuk mengkompensasi niat kita untuk melestarikan wilayah tersebut. Batasan-batasan yang dimaksud meliputi berat kapal yang boleh beroperasi, batasan berat tangkapan, cara eksploitasi yang ramah lingkungan, waktu tangkap ikan, jenis ikan, dan cara tangkap yang berkelanjutan. Perjanjian tersebut rencananya ditandatangani 13 Desember mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.